Adik iparku merebut paksa tongkat penyangga kaki anakku dan sengaja mematahkannya. Dia berteriak, "Dasar anak cacat tak tahu sopan santun. Bersihkan rumah ini sekarang juga." Dia memperlakukan putriku yang baru berumur 9 tahun seperti pembantu. Harus membersihkan rumah, dan melayani adik ipar serta ibu mertua yang menumpang hidup di rumah kami. Saat aku mengetahui semuanya, langsung kulakukan sesuatu yang akan menghancurkan mereka. 5 jam kemudian, mereka teriak histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana siang itu terasa begitu terik di luar, namun di dalam rumah besar itu, udara terasa dingin dan mencekam bagi seorang gadis kecil bernama Sasa. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya ini adalah waktu istirahat yang tenang, tetapi tenggorokan Sasa terasa sangat kering. Sudah 2 jam dia menahan haus di dalam kamarnya karena takut keluar. Rasa sakit di kaki kirinya yang sedang cedera masih terasa berdenyut nyeri setiap kali digerakkan. Dokter bilang tulangnya belum menyatu sempurna, dan dia harus sangat berhati-hati. Namun, rasa haus itu semakin menyiksa, membuat Sasa akhirnya memberanikan diri untuk turun dari tempat tidurnya. Gadis kecil berusia 9 tahun itu meraih tongkat penyangga yang bersandar di dinding. Tongkat itu adalah satu-satunya benda yang membantunya berjalan selama sebulan terakhir. Dengan napas yang sedikit berat menahan nyeri, Sasa mulai melangkah keluar kamar. Suara ketukan ujung tongkat menyentuh lantai keramik terdengar berirama, tuk, tuk, tuk. Bunyi itu menggema di lorong rumah yang sunyi. Sasa berusaha melangkah pelan agar suaranya tidak terlalu gaduh, tetapi sulit baginya untuk mengontrol keseimbangan tubuh mungilnya yang sedang rapuh. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit dan ketakutan akan penghuni rumah lainnya. Di ruang tengah, televisi menyala dengan volume yang cukup keras. Di sofa empuk yang nyaman, duduklah Sylvie, adik ipar dari ibu Sasa. Wanita muda itu sedang asyik menonton acara gosip sambil memakan keripik kentang. Remah-remah makanan berserakan di sekitar kakinya, mengotori karpet yang baru saja dibersihkan pagi tadi oleh asisten rumah tangga paruh waktu yang sudah pulang. Tidak jauh dari Sylvie, duduk Bu Ratmi, ibu mertua dari ibu Sasa. Wanita tua itu sedang sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil membaca pesan di grup percakapan teman-temannya. Mereka berdua tampak begitu menikmati hidup, seolah rumah ini adalah kerajaan pribadi mereka di mana mereka adalah ratunya. Langkah Sasa semakin dekat ke area dapur yang harus melewati ruang tengah. Suara tongkat penyangganya mau tidak mau menarik perhatian Sylvie. Wanita itu menoleh dengan tatapan tajam yang penuh rasa tidak suka. Wajahnya yang semula santai berubah menjadi masam begitu melihat keponakannya berjalan tertatih-tatih. Bagi Sylvie, keberadaan Sasa yang sedang sakit hanyalah gangguan. Suara ketukan tongkat itu dianggapnya sebagai polusi suara yang merusak konsentrasinya menonton televisi. Tanpa peringatan, Sylvie bangkit dari sofa. Dia berjalan cepat menghampiri Sasa yang baru saja hendak melintasi batas antara ruang tengah dan dapur. Sasa berhenti, tubuhnya gemetar melihat bibinya mendekat dengan wajah marah. Belum sempat Sasa mengucapkan sepatah kata pun atau meminta izin untuk lewat, tangan Sylvie sudah menyambar tongkat penyangga yang dipegang Sasa. Gerakannya begitu kasar dan tiba-tiba, hingga Sasa kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai keras. Rasa nyeri yang luar biasa langsung menjalar dari kakinya yang cedera hingga ke ubun-ubun. Sasa meringis menahan tangis, memegangi kakinya yang sakit. Sylvie tidak peduli. Dia memegang tongkat itu dengan kedua tangannya, menatap benda itu dengan jijik seolah itu adalah sampah. Dengan kekuatan penuh yang didorong oleh amarah yang tidak masuk akal, Sylvie menghentakkan tongkat itu ke lututnya sendiri. Bunyi retakan terdengar nyaring, diikuti patahnya tongkat aluminium itu menjadi 2 bagian yang bengkok dan rusak. Sasa terbelalak. Itu adalah alat bantunya untuk berjalan. Tanpa itu, dia tidak bisa bergerak bebas. Air mata mulai menetes di pipi Sasa, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena rasa takut yang mencekam melihat kebengisan di depan matanya. Sylvie melempar potongan tongkat rusak itu ke sudut ruangan dengan kasar. Dia kemudian menunduk, menatap Sasa yang masih tergeletak di lantai dengan tatapan merendahkan. Suaranya melengking tinggi memenuhi ruangan, membuat Sasa semakin menciut. Sylvie berteriak mengatakan bahwa Sasa adalah anak cacat yang tidak tahu sopan santun, karena berani mengganggu kenyamanannya dengan suara tongkat itu. Kata-kata kasar terus keluar dari mulut Sylvie, menghina kondisi fisik Sasa yang sedang tidak berdaya. Dia menuduh Sasa sengaja membuat keributan hanya untuk mencari perhatian. Bu Ratmi yang melihat kejadian itu dari sofa, sama sekali tidak beranjak untuk menolong cucunya.
Sebaliknya, wanita tua itu justru tertawa renyah. Dia mengomentari bahwa Sasa memang terlalu manja seperti ibunya, Cindy. Menurut Bu Ratmi, anak kecil tidak boleh dibiarkan terlalu nyaman, bahkan saat sakit sekalipun. Tawa Bu Ratmi terdengar begitu menyakitkan di telinga Sasa, seolah penderitaannya adalah hiburan gratis bagi nenek kandungnya sendiri. Tidak ada sedikitpun rasa kasih sayang terpancar dari wajah wanita tua itu. Belum puas dengan mematahkan tongkat, Sylvie berjalan ke arah dapur dan kembali dengan membawa sebuah kain pel dan ember berisi air kotor sisa pel pagi tadi yang belum dibuang. Dia melempar kain pel basah dan bau itu tepat ke wajah Sasa. Air kotor membasahi wajah dan baju Sasa. Sylvie berkacak pinggang, memerintahkan Sasa untuk membersihkan lantai ruang tengah yang penuh dengan remah keripik yang sebenarnya dijatuhkan oleh Sylvie sendiri. Sylvie membentak, menyuruh Sasa untuk belajar menjadi berguna dan tidak hanya menyusahkan orang lain. Dia menekankan bahwa di rumah ini, Sasa harus tahu diri dan melayani mereka, bukan sebaliknya. Sasa mencoba membela diri dengan suara lirih, mengatakan bahwa kakinya sakit dan dia tidak bisa berdiri tanpa tongkat. Namun, pembelaan itu justru membuat Sylvie semakin berang. Sylvie mengancam jika Sasa tidak segera mengepel lantai sampai bersih, dia akan mengadukan hal-hal buruk tentang Sasa kepada Ilham, ayah Sasa, ketika dia pulang kerja nanti. Sylvie tahu benar bahwa Ilham selalu membela ibunya dan adiknya, dan Sasa tahu ayahnya tidak akan percaya padanya. Dengan terisak, Sasa akhirnya menyeret tubuhnya yang kesakitan. Dia memeras kain pel dengan tangan mungilnya yang gemetar, lalu mulai menggosok lantai sambil tetap duduk mengesot karena tidak mampu berdiri. Sementara Sasa bekerja seperti pembantu dengan kondisi fisik yang memprihatinkan, Sylvie kembali duduk di sofa, melanjutkan memakan keripiknya dengan angkuh. Dia bahkan sengaja menjatuhkan lagi beberapa potong keripik ke lantai yang baru saja dibersihkan Sasa, lalu tertawa puas melihat Sasa harus mengulang pekerjaannya. Bu Ratmi ikut menimpali, menyuruh Sasa untuk membersihkan lebih cepat, karena dia merasa risih melihat ada orang mengesot di lantai. Pemandangan itu sungguh menyayat hati. Seorang anak kecil yang sedang cedera diperlakukan lebih rendah daripada pelayan di rumahnya sendiri. Namun, mereka tidak menyadari satu hal. Di luar pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam sudah terparkir sejak 10 menit yang lalu. Mesinnya sudah mati, tapi penumpangnya belum turun. Di dalam mobil itu, Cindy duduk dengan tangan mencengkeram erat ponselnya. Wanita berhijab itu menatap layar ponsel dengan mata yang memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Aplikasi kamera pengawas yang terpasang di ruang tengah menampilkan semua kejadian itu secara langsung dengan kualitas gambar dan suara yang jernih. Cindy melihat bagaimana adik iparnya mematahkan tongkat anaknya. Dia mendengar bagaimana ibu mertuanya tertawa di atas penderitaan cucunya. Dia menyaksikan putri kecilnya dilempar kain pel dan dipaksa mengesot di lantai. Dada Cindy terasa sesak, napasnya memburu. Rasanya dia ingin langsung mendobrak pintu dan mencabik-cabik wajah dua wanita yang ada di dalam sana. Sebagai seorang ibu, nalurinya berteriak untuk segera menyelamatkan anaknya. Namun, otak cerdas Cindy bekerja lebih cepat daripada emosinya. Dia tahu, jika dia masuk sekarang dan melabrak mereka dengan teriakan, mereka hanya akan menyangkal, memutarbalikkan fakta di depan Ilham, atau paling buruk, mereka akan pergi begitu saja tanpa merasakan hukuman yang setimpal. Cindy menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Dia menghapus air mata di sudut matanya, dan membenarkan letak hijabnya. Cindy menatap layar ponselnya sekali lagi, merekam potongan video itu dan menyimpannya di folder tersembunyi yang aman. Bukti ini adalah senjata utamanya. Dia tidak butuh drama murahan. Dia butuh kehancuran total bagi mereka yang telah menyakiti permatanya. Cindy menatap cermin di pelindung matahari mobil, melatih ekspresi wajahnya. Dari wajah yang penuh amarah dan kebencian, perlahan dia mengubahnya menjadi senyum manis yang ramah, senyum yang biasa dia tunjukkan. Ini bukan senyum ketulusan, ini adalah senyum seorang predator yang siap menerkam mangsanya dengan tenang. Cindy keluar dari mobil, melangkah menuju pintu utama dengan anggun, seolah tidak tahu bahwa di dalam sana, neraka sedang terjadi pada anaknya. Cindy membuka pintu depan dengan gerakan yang tenang, mengucapkan salam dengan suara yang lantang dan ceria, seolah-olah hari itu adalah hari yang paling indah baginya. Suara salam Cindy yang tiba-tiba membuat suasana di ruang tengah seketika berubah. Sylvie yang sedang asyik menonton televisi langsung melonjak kaget. Bu Ratmi yang sedang tertawa langsung menutup mulutnya. Dengan panik, Sylvie menendang sisa keripik ke bawah sofa dan memberi kode mata pada ibunya. Mereka tidak menyangka Cindy akan pulang secepat ini, jauh lebih awal dari jam pulang kantor biasanya. Mata Cindy menyapu ruangan itu. Dia melihat Sasa yang sedang berusaha menyembunyikan wajah sembabnya, masih memegang kain pel basah di lantai. Hati Cindy teriris perih melihat putrinya dalam posisi seperti itu,
apalagi melihat kaki Sasa yang tanpa penyangga. Namun, Cindy tidak berlari memeluk anaknya. Dia harus memainkan perannya dengan sempurna agar rencananya berhasil. Dia melangkah masuk dengan senyum lebar, pura-pura terkejut melihat pemandangan di depannya. Cindy bertanya dengan nada heran mengapa putrinya yang sedang sakit berada di lantai dengan kain pel. Sebelum Sasa sempat membuka mulut untuk mengadu, Sylvie sudah lebih dulu memotong pembicaraan. Dengan wajah tanpa dosa dan kemampuan akting yang luar biasa, Sylvie berdiri dan menghampiri Cindy. Dia berkata dengan nada yang dibuat selembut mungkin, bahwa Sasa sendirilah yang bersikeras ingin membantu membersihkan rumah. Sylvie mengarang cerita bahwa Sasa merasa bosan hanya berbaring di kamar dan merengek minta kegiatan. Katanya, dia dan Bu Ratmi sudah melarang. Tapi Sasa sangat keras kepala dan akhirnya menumpahkan air, jadi dia sedang membersihkannya sendiri. Bu Ratmi segera mengiyakan cerita bohong itu, menambahkan bahwa mereka justru kasihan melihat Sasa tapi ingin mengajarkan tanggung jawab. Cindy mendengarkan kebohongan itu tanpa berkedip. Dia menatap mata Sylvie, lalu beralih ke Bu Ratmi. Di dalam hatinya, Cindy merasa jijik melihat betapa lancarnya mereka memfitnah anak kecil yang bahkan tidak berani mengangkat kepala karena takut. Sasa di sudut ruangan hanya bisa menunduk. Air matanya menetes diam-diam, takut jika dia membantah, bibinya akan melakukan hal yang lebih jahat lagi nanti. Cindy mendekati Sasa, berjongkok di depannya, dan mengambil kain pel dari tangan mungil yang dingin itu. Cindy mengusap kepala Sasa lembut, memberikan isyarat diam yang menenangkan, seolah berkata bahwa ibu sudah tahu semuanya dan ibu ada di sini. Cindy kemudian berdiri dan berbalik menghadap Sylvie dan Bu Ratmi. Alih-alih marah, Cindy justru tersenyum semakin lebar. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, karena sudah mau menjaga Sasa dan mengajarkan kemandirian, meskipun caranya mungkin sedikit membuat Cindy kaget. Cindy berkata dia mengerti betapa melelahkannya menjaga anak yang sedang sakit dan rewel di rumah seharian. Kalimat Cindy terdengar begitu tulus, membuat kewaspadaan Sylvie dan Bu Ratmi menurun drastis. Mereka pikir Cindy yang bodoh telah termakan bualan mereka mentah-mentah, seperti biasanya. Cindy berjalan menuju tas kerjanya yang diletakkan di meja konsol, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal yang tampak elegan. Dia menyerahkan amplop itu kepada Sylvie. Cindy menjelaskan bahwa itu adalah voucher eksklusif untuk perawatan tubuh lengkap di sebuah salon muslimah premium yang sangat terkenal dan mahal di pusat kota. Paket itu termasuk pijat refleksi, perawatan wajah, lulur, dan spa berendam yang menenangkan. Cindy beralasan bahwa dia mendapatkan voucher itu dari kliennya sebagai bonus, dan karena dia terlalu sibuk bekerja, dia ingin menghadiahkannya kepada ibu mertua dan adik iparnya tercinta sebagai tanda terima kasih telah menjaga rumah dan Sasa selama ini. Mata Sylvie dan Bu Ratmi langsung berbinar melihat logo salon mewah di amplop tersebut. Mereka tahu tempat itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh istri-istri pejabat dan selebritas. Sylvie hampir memekik kegirangan, membayangkan dirinya akan dilayani bak putri raja. Bu Ratmi pun tersenyum lebar, keserakahannya menutupi akal sehatnya. Mereka sama sekali tidak curiga mengapa Cindy begitu baik hati memberikan hadiah semahal itu secara cuma-cuma tepat setelah kejadian di ruang tengah tadi. Bagi mereka, Cindy hanyalah sapi perah yang bodoh yang selalu berusaha mengambil hati keluarga suaminya. Cindy mendesak mereka untuk berangkat sekarang juga karena voucher itu akan hangus jika tidak dipakai hari ini sebelum pukul 6 sore. Dia bahkan sudah memesankan taksi online kelas premium untuk mengantar mereka agar mereka tidak perlu repot menyetir. Sylvie dan Bu Ratmi tanpa pikir panjang langsung bergegas ke kamar mereka masing-masing, mengambil tas tangan mereka, dan mematut diri sebentar di cermin. Tidak sampai 10 menit, mereka sudah siap di teras. Mobil jemputan yang dipesan Cindy sudah tiba. Sebelum masuk ke mobil, Sylvie sempat berkata dengan nada sok manis agar Cindy tidak lupa memasak makan malam yang enak untuk menyambut mereka pulang nanti setelah perawatan. Cindy melambaikan tangan dengan senyum yang masih terukir di bibirnya saat mobil itu perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Dia berdiri di sana sampai mobil itu benar-benar hilang di tikungan jalan. Begitu mobil itu tidak terlihat lagi, bahu Cindy turun. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam dan menakutkan. Topeng kebaikannya runtuh. Dia berbalik badan dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah, langsung mengunci pintu utama dengan rapat. Cindy berlari kecil menghampiri Sasa yang masih duduk di lantai. Kali ini, pertahanan Cindy jebol. Dia memeluk tubuh kecil putrinya erat-erat. Tangis Sasa pecah dalam pelukan ibunya. Sasa mengadu dengan suara terbata-bata bahwa kakinya sakit sekali dan tongkatnya dipatahkan oleh bibi Sylvie. Cindy mencium kening Sasa berulang kali, membisikkan kata maaf karena terlambat datang. Dia berjanji bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti Sasa. Cindy memeriksa kaki Sasa dengan hati-hati, melihat ada lebam baru di lutut dan pergelangan kaki yang bengkak.
Amarahnya kembali mendidih. Namun kali ini amarah itu terarah dan terencana. Cindy menggendong Sasa dan membawanya ke sofa. Dia mengambil ponselnya, tapi bukan untuk menelepon Ilham. Dia menelepon sebuah nomor yang sudah dia siapkan sebelumnya. Begitu telepon diangkat, suara Cindy terdengar tegas, dingin, dan tanpa keraguan. Dia memerintahkan orang di seberang telepon untuk datang sekarang juga membawa truk angkut terbesar yang mereka miliki. Cindy memberikan instruksi spesifik. Kosongkan 2 kamar tamu di lantai bawah, angkut semua barang yang ada di dalamnya tanpa tersisa, termasuk pakaian kotor di keranjang cucian. Cindy menekankan bahwa dia tidak ingin melihat jejak sedikitpun dari penghuni kamar-kamar itu saat matahari terbenam nanti. Setelah menutup telepon, Cindy kembali menatap Sasa. Dia menghapus air mata di pipi anaknya. Cindy berkata pada Sasa bahwa mereka akan bermain sebuah permainan. Sasa tidak perlu takut lagi, karena hari ini rumah ini akan dibersihkan. Bukan dibersihkan dari debu, tapi dibersihkan dari kotoran yang sebenarnya. Sasa menatap ibunya bingung, tapi dia melihat kekuatan di mata Cindy yang membuatnya merasa aman. Cindy kemudian mengambil kotak P3K untuk mengobati luka lecet di tangan Sasa sementara menunggu tim pengangkut datang. Di kepalanya, Cindy sudah menyusun setiap langkah kehancuran bagi Sylvie dan Bu Ratmi. 5 jam di salon itu akan menjadi kenikmatan terakhir mereka sebelum mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup enak mereka di rumah ini telah berakhir selamanya. Setelah memastikan mobil yang membawa Sylvie dan Bu Ratmi benar-benar menghilang dari pandangan, Cindy tidak membuang waktu sedikitpun untuk memulai langkah selanjutnya dalam rencana pembalasannya. Prioritas utamanya saat ini adalah kondisi fisik dan mental putrinya, Sasa. Cindy segera membawa Sasa ke dalam mobilnya sendiri, mendudukkan gadis kecil itu dengan hati-hati di kursi penumpang depan, dan memakaikan sabuk pengaman. Sasa masih sesenggukan, sisa-sisa air mata masih membasahi pipinya yang kemerahan. Cindy memacu kendaraannya menuju klinik 24 jam terdekat yang memiliki fasilitas röntgen dan dokter spesialis tulang. Sepanjang perjalanan, tangan kiri Cindy tidak henti-hentinya menggenggam tangan mungil Sasa, memberikan kehangatan dan rasa aman yang sempat direnggut paksa oleh kekejaman bibi dan neneknya. Cindy berusaha menahan gejolak emosi di dadanya, agar tidak membuat Sasa semakin ketakutan. Dia harus kuat, dia harus tenang, karena dialah satu-satunya benteng pertahanan bagi putrinya saat ini. Sesampainya di klinik, dokter segera memeriksa kondisi kaki Sasa. Wajah dokter tampak serius saat menekan beberapa bagian di sekitar lutut dan pergelangan kaki Sasa yang bengkak. Sasa meringis kesakitan setiap kali dokter menyentuh area yang memar. Cindy menatap putrinya dengan hati yang hancur. Dokter menjelaskan bahwa ada pembengkakan baru yang cukup parah akibat benturan keras atau jatuh, yang memperburuk kondisi penyembuhan tulang Sasa yang sebelumnya retak. Dokter menyarankan agar Sasa benar-benar beristirahat total dan tidak banyak bergerak selama beberapa hari ke depan. Mendengar penjelasan dokter, rahang Cindy mengeras. Dia meminta dokter untuk membuatkan surat visum lengkap beserta foto-foto bukti memar dan bengkak tersebut. Cindy menjelaskan secara singkat bahwa ini untuk keperluan hukum, karena anaknya baru saja mengalami kekerasan fisik. Dokter yang mengerti situasi tersebut mengangguk tegas dan segera memproses permintaan Cindy. Dokumen medis ini akan menjadi salah satu peluru tajam yang akan Cindy tembakkan nanti. Setelah urusan medis selesai dan kaki Sasa sudah dibalut ulang dengan perban elastis yang lebih nyaman, mereka kembali ke rumah. Sasa, yang sudah diberi obat pereda nyeri, mulai mengantuk dan akhirnya tertidur di kamar utama milik Cindy. Cindy menyelimuti putrinya dengan lembut, mengecup keningnya, lalu keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Kini saatnya dia menghadapi panggung sandiwara babak kedua. Suasana rumah terasa sangat berbeda sore itu. Orang-orang suruhan Cindy sudah bekerja dengan sangat cepat dan efisien. 2 kamar tamu di lantai bawah yang selama ini ditempati oleh Sylvie dan Bu Ratmi sudah kosong melompong. Tidak ada lagi tumpukan baju kotor Sylvie yang biasanya berserakan, tidak ada lagi botol-botol kosmetik Bu Ratmi yang memenuhi meja rias. Semuanya sudah bersih, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Cindy duduk di sofa ruang tengah, tepat di tempat Sylvie duduk tadi. Dia menyalakan televisi layar datar yang besar itu, menghubungkannya dengan ponselnya, dan menyiapkan rekaman CCTV yang sudah dia edit. Dia hanya duduk diam, menatap layar hitam televisi yang belum diputar, menunggu kepulangan suaminya, Ilham. Ini adalah momen penentuan. Cindy tahu Ilham adalah pria yang baik, tetapi kelemahannya adalah ketidakmampuannya untuk bersikap tegas pada ibunya sendiri. Ilham selalu meminta Cindy untuk mengalah demi kedamaian rumah tangga, tapi sore ini, Cindy akan menunjukkan bahwa kedamaian itu hanyalah ilusi yang dibayar mahal dengan penderitaan anak mereka. Suara deru motor terdengar memasuki halaman rumah. Itu Ilham.
Pria itu masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Dia melepas sepatunya di teras dan membuka pintu. Hal pertama yang disadari Ilham adalah keheningan yang tidak wajar. Biasanya, jam segini televisi menyala keras menayangkan sinetron kesukaan ibunya, atau suara cempreng Sylvie yang sedang menelepon teman-temannya terdengar hingga ke teras. Tapi kali ini, sunyi senyap. Ilham melangkah masuk dan melihat istrinya, Cindy, duduk sendirian di sofa dengan tatapan kosong menatap televisi yang mati. Ilham menyapa istrinya dengan lembut, bertanya mengapa rumah sepi sekali dan kemana perginya ibu serta adiknya. Cindy tidak langsung menjawab. Dia menoleh perlahan ke arah Ilham. Tatapannya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum Ilham. Cindy tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memaki. Dengan suara datar namun penuh penekanan, Cindy meminta Ilham untuk duduk di sampingnya. Ilham mulai merasa tidak enak hati. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dia duduk di samping istrinya dengan ragu-ragu. Tanpa banyak bicara, Cindy menekan tombol putar pada ponselnya. Layar televisi di depan mereka menyala, menampilkan rekaman kejadian siang tadi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat jelas. Ilham terbelalak. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sylvie, adik kandung yang selama ini dia manjakan dan dia bela mati-matian, merebut tongkat penyangga Sasa dengan kasar. Ilham melihat momen ketika Sylvie mematahkan tongkat itu di lututnya dengan wajah penuh kebencian. Suara patahan tongkat itu terdengar nyaring di ruang tamu yang sunyi, membuat jantung Ilham seakan berhenti berdetak. Kemudian, dia mendengar teriakan Sylvie yang menyebut anaknya, cacat. Tangan Ilham mulai gemetar. Tapi horor itu belum berakhir. Ilham menyaksikan ibunya sendiri, Bu Ratmi, wanita yang dia hormati dan dia junjung tinggi, tertawa terbahak-bahak melihat cucunya jatuh tersungkur. Tawa ibunya di video itu terdengar seperti suara hantu yang mengerikan bagi Ilham. Dia melihat Sasa dilempar kain pel basah dan dipaksa mengesot membersihkan lantai. Air mata menetes dari mata Ilham. Dia menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Selama ini, ibunya dan Sylvie selalu melapor padanya bahwa Cindy terlalu keras pada mereka, atau Sasa terlalu nakal dan manja. Ilham selalu percaya pada ibunya, karena dia pikir surga ada di telapak kaki ibu. Tapi video di depannya menghancurkan segala kepercayaannya. Dia melihat wajah asli keluarganya. Dia melihat penderitaan anaknya yang selama ini tersembunyi. Rasa bersalah yang luar biasa menghantam dada Ilham, hingga dia merasa sesak napas. Dia menoleh ke arah Cindy, ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Cindy mematikan televisi tepat saat adegan Sasa menyeret tubuhnya di lantai. Ruangan kembali hening, hanya terdengar isak tangis tertahan dari Ilham. Cindy kemudian mengambil sebuah map tebal dari meja dan meletakkannya di pangkuan Ilham. Ilham membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat gugatan cerai seperti yang dia takutkan, melainkan tumpukan surat tagihan. Ada tagihan kartu kredit atas nama Cindy yang limitnya sudah habis dipakai, ada surat peringatan dari aplikasi pinjaman uang online yang dialamatkan ke rumah ini, dan bukti transaksi belanja barang-barang mewah. Ilham membaca nama-nama barang yang dibeli. Tas bermerek, perhiasan, baju-baju mahal, perawatan kulit jutaan rupiah. Semua transaksi itu dilakukan oleh Sylvie dan Bu Ratmi menggunakan data pribadi Cindy yang mereka curi diam-diam. Cindy akhirnya bersuara. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia diam, karena dia mencoba menghormati Ilham sebagai suami. Dia mencoba menutup lubang utang yang dibuat oleh ibu dan adik Ilham dengan uang tabungannya sendiri, tanpa memberitahu Ilham agar suaminya tidak malu. Tapi kejadian hari ini telah mengubah segalanya. Cindy berkata dengan tegas bahwa dia sudah melunasi semua utang itu ke pihak luar, sehingga secara hukum, sekarang Sylvie dan Bu Ratmi berutang padanya. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Cindy menegaskan bahwa dia tidak akan lagi menjadi sapi perah. Dia memberikan pilihan kepada Ilham saat itu juga, berdiri sebagai seorang ayah dan suami yang melindungi istri dan anaknya, atau tetap menjadi anak mami yang buta dan membiarkan keluarganya menghancurkan rumah tangganya. Ilham menunduk dalam-dalam. Dia melihat bukti visum Sasa yang diselipkan di halaman terakhir map itu. Foto kaki anaknya yang bengkak dan memar menyadarkannya sepenuhnya. Dia telah gagal. Dia gagal melindungi Sasa. Dia membiarkan parasit menggerogoti kebahagiaan keluarganya atas nama bakti pada orang tua. Ilham mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya yang tadi sedih kini berubah menjadi marah dan penuh penyesalan. Dia menatap Cindy, matanya basah tapi penuh tekad. Ilham berkata lirih bahwa dia memilih istri dan anaknya. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Cindy untuk melakukan apapun yang dia anggap pantas untuk menghukum ibu dan adiknya. Ilham berjanji tidak akan menghalangi,
bahkan jika Cindy ingin memenjarakan mereka sekalipun. Cindy mengangguk pelan. Dia sudah mendapatkan izin mutlak dari suaminya. Sekarang, panggung eksekusi sudah siap sepenuhnya. Waktu 5 jam hampir habis, dan para ratu akan segera pulang untuk menghadapi pengadilan jalanan yang sesungguhnya. Sebelum Ilham pulang dan drama pengungkapan fakta terjadi, ada satu adegan penting yang berlangsung tepat setelah mobil yang membawa Sylvie dan Bu Ratmi pergi meninggalkan kompleks perumahan. Cindy tidak bekerja sendirian. Dia tahu bahwa mengusir mertua dan ipar dari rumah bukan perkara mudah secara sosial. Di lingkungan perumahan seperti ini, gosip menyebar lebih cepat daripada api. Jika Cindy hanya mengusir mereka begitu saja, Sylvie pasti akan memutarbalikkan fakta, berteriak kepada tetangga bahwa Cindy adalah menantu durhaka yang mengusir mertua tua yang tidak berdaya. Cindy tidak akan membiarkan narasi itu terbentuk. Dia harus menguasai opini publik sebelum musuhnya sempat membuka mulut. Begitu truk pengangkut barang tiba di depan rumah, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Rasa ingin tahu adalah sifat alami manusia, dan kedatangan truk besar di rumah Cindy tentu memancing perhatian. Salah satunya adalah Ibu Yati, istri ketua RT yang dikenal sebagai pusat informasi alias biang gosip di kompleks tersebut. Melihat Ibu Yati celingukan di dekat pagar, Cindy justru menghampirinya. Cindy keluar dengan wajah yang dibuat sedih dan mata yang berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna. Cindy menyapa Ibu Yati dengan sopan, meminta maaf jika kedatangan truk itu mengganggu ketenangan siang hari mereka. Ibu Yati langsung melontarkan pertanyaan pancingan, bertanya apakah Cindy mau pindah rumah atau sedang merenovasi. Cindy menggeleng lemah, lalu dengan suara bergetar dia berkata bahwa dia terpaksa harus memulangkan ibu mertua dan adik iparnya. Cindy sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan Ibu Yati bertanya, "Kenapa?" Saat pertanyaan itu keluar, Cindy tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengeluarkan ponselnya. Dia memperlihatkan video rekaman CCTV kejadian tadi siang kepada Ibu Yati. Cindy berkata dia takut Sasa akan celaka jika mereka terus tinggal di sini. Reaksi Ibu Yati persis seperti yang diharapkan Cindy. Wanita parubaya itu menutup mulutnya karena kaget. Dia melihat jelas kekejaman Sylvie dan tawa jahat Bu Ratmi. Bagi seorang ibu, melihat anak kecil disiksa adalah hal yang paling memicu amarah. Ibu Yati langsung merasa simpati 100% pada Cindy. Dia bahkan mengelus punggung Cindy, mengatakan agar Cindy yang sabar dan mendukung penuh tindakan pengusiran itu. Ibu Yati berjanji akan memberitahu warga lain agar tidak salah paham. Cindy tersenyum tipis dalam hati. Dengan memegang Ibu Yati, Cindy telah memegang kendali atas seluruh narasi di kompleks itu. Dalam hitungan jam, cerita tentang Sylvie si penyiksa anak yatim piatu, meski Sasa bukan yatim piatu, bumbu cerita pasti akan bertambah, akan menyebar ke seluruh penjuru blok. Posisi sosial Sylvie dan Bu Ratmi sudah hancur bahkan sebelum mereka menginjakan kaki kembali di rumah itu. Sementara Cindy mengamankan area eksternal, di dalam rumah, tim pengangkut bekerja dengan kecepatan kilat. Cindy memberi instruksi tegas. Semua barang milik Sylvie dan Bu Ratmi harus keluar. Pakaian, tas, sepatu, hingga pernak-pernik kecil di meja rias dimasukkan ke dalam kardus-kardus besar tanpa dipilah-pilah. Cindy ingin memastikan tidak ada alasan bagi mereka untuk masuk kembali ke dalam rumah dengan dalih, ada barang yang tertinggal. Kamar yang tadinya penuh sesak dengan barang-barang hasil belanjaan impulsif Sylvie, kini mulai terlihat luas dan kosong. Saat orang-orang sedang mengangkat kasur di kamar Sylvie untuk memindahkannya, Cindy melihat sesuatu yang mencurigakan di kolong tempat tidur. Ada sebuah kotak sepatu bekas yang disembunyikan jauh di sudut, tertutup debu. Penasaran, Cindy menarik kotak itu dan membukanya. Matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi sorot kemarahan yang semakin dalam. Di dalam kotak itu, tersimpan tumpukan kertas bukti gadai dari pegadaian pinggir jalan. Cindy memeriksa kertas-kertas itu satu persatu. Tanggalnya bervariasi, mulai dari 3 bulan lalu hingga minggu kemarin. Barang yang digadaikan tertulis jelas, gelang emas 10 gram, kalung berlian liontin hati, cincin kawin polos. Jantung Cindy berdegup kencang. Itu semua adalah perhiasan miliknya yang dia simpan di brankas kecil di lemari kamarnya. Cindy memang jarang mengecek perhiasan itu karena jarang dipakai, dan dia pikir brankas itu aman karena kuncinya dia simpan di laci tersembunyi. Ternyata, Sylvie atau Bu Ratmi telah menemukan kunci itu, mencuri perhiasannya, dan menggadaikannya untuk uang tunai. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga atau utang piutang, ini sudah masuk ranah pidana pencurian dengan pemberatan. Cindy menggenggam erat bukti-bukti gadai itu. Ini adalah kartu as tambahan yang akan memastikan Sylvie membusuk di penjara. Cindy segera memfoto semua bukti itu dan mengamankan aslinya di tas pribadinya.
Dia kemudian menyuruh orang-orang pengangkut untuk mempercepat kerja mereka. Semua barang Sylvie dan Bu Ratmi yang sudah dikemas dalam kardus dan plastik besar, tidak dinaikkan ke dalam truk untuk diantar ke suatu tempat yang layak. Cindy memerintahkan agar barang-barang itu ditumpuk begitu saja di pinggir jalan, tepat di luar pagar rumahnya. Cindy ingin mempermalukan mereka. Dia ingin semua orang melihat betapa banyaknya barang yang mereka timbun hasil dari memeras keringat Cindy dan Ilham. Menjelang pukul 5 sore, rumah itu sudah benar-benar bersih dari jejak para parasit. Kunci pintu kamar tamu sudah diganti. Pintu utama sudah dikunci dengan sistem keamanan ganda. Gembok pagar depan diganti dengan rantai besi yang tebal dan gembok besar yang baru dibeli Cindy di toko bangunan tadi siang. Rumah itu kini tampak seperti benteng yang tak tertembus. Cindy berdiri di balik jendela lantai 2, menatap tumpukan barang-barang di luar pagar yang mulai menarik perhatian orang lewat. Langit mulai berubah jingga, matahari perlahan turun, seolah memberi tanda bahwa waktu bersenang-senang bagi Sylvie dan Bu Ratmi sudah habis. Di dalam rumah yang kini hening dan damai, Cindy merasa puas. Dia sudah melakukan semua persiapan dengan sempurna. Bukti medis sudah di tangan, bukti kejahatan keuangan sudah lengkap, bukti pencurian sudah diamankan, dukungan suami sudah didapatkan, dan opini tetangga sudah berpihak padanya. Sekarang, dia hanya tinggal menunggu kedatangan para tamu tak diundang itu. Cindy membayangkan wajah kaget mereka saat menyadari bahwa kunci rumah yang mereka pegang tidak lagi berguna. Cindy membayangkan teriakan mereka saat melihat baju-baju mahal mereka tergeletak di jalanan berdebu. 5 jam kenikmatan di salon akan dibayar dengan penderitaan seumur hidup. Cindy merapikan jilbabnya, menarik napas panjang, dan bersiap untuk pertunjukan terakhir malam ini. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat matahari perlahan turun ke ufuk barat. Di dalam sebuah taksi online yang nyaman dan sejuk, Sylvie dan Bu Ratmi duduk dengan senyum yang terus mengembang di wajah mereka. Mereka baru saja menghabiskan waktu 5 jam penuh kemewahan di salon muslimah premium. Kulit wajah mereka tampak bersinar setelah perawatan facial mahal, tubuh mereka terasa rileks setelah dipijat oleh terapis profesional, dan aroma wewangian bunga yang elegan menguar dari pakaian mereka. Sepanjang perjalanan pulang, mulut mereka tidak berhenti membicarakan betapa nikmatnya hidup dibiayai oleh orang lain. Sylvie tertawa kecil sambil mematut diri di cermin bedak, memuji kecantikannya sendiri dan meremehkan Cindy yang menurutnya terlalu bodoh, karena mau membiayai perawatan mereka sementara Cindy sendiri sibuk bekerja banting tulang. Bu Ratmi menimpali dengan nada angkuh, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Cindy berbakti, karena Cindy beruntung bisa menikah dengan Ilham, putranya yang tampan. Mereka merasa seperti ratu yang baru saja turun dari singgasana, siap kembali ke istana mereka untuk memerintah para pelayan. Taksi online itu akhirnya berbelok memasuki kompleks perumahan yang tenang. Saat mobil mendekati rumah, kening Sylvie berkerut heran. Dia melihat sesuatu yang aneh di depan pagar rumah mereka. Ada tumpukan barang yang cukup tinggi, tertutup terpal plastik sebagian, namun beberapa bagian menyembul keluar. Sylvie bergumam pada ibunya, bertanya-tanya apakah tetangga sebelah sedang pindahan dan menaruh barang sembarangan di depan rumah mereka. Bu Ratmi yang matanya sudah agak rabun hanya menyipitkan mata, tidak terlalu peduli asalkan barang-barang itu tidak menghalangi jalan masuk mereka. Taksi berhenti tepat di depan gerbang. Sylvie membayar sopir dengan uang saku yang juga dia minta dari Ilham pagi tadi, lalu mereka berdua turun dengan gaya yang dibuat anggun, seolah-olah ada kamera paparazzi yang sedang memotret mereka. Namun, keanggunan itu seketika sirna saat Sylvie mencoba membuka pintu pagar kecil yang biasa mereka lewati. Kunci yang dia masukkan ke lubang gembok tidak bisa diputar sama sekali. Sylvie mencoba lagi, menggoyangkan kunci itu dengan kasar, mengira kuncinya macet. Tapi gembok itu tetap bergeming. Sylvie mulai kesal. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa gembok yang terpasang di sana bukanlah gembok lama yang biasa mereka gunakan. Itu adalah gembok baru yang berukuran sangat besar, mengkilap, dan terlihat sangat kokoh, melilit rantai besi tebal yang melingkari jeruji pagar. Wajah Sylvie memerah menahan marah. Dia merasa Cindy sengaja mengganti gembok untuk menyusahkan mereka masuk. Sylvie mulai berteriak memanggil nama Cindy dengan nada tinggi yang memecahkan kesunyian sore itu. Dia memukul-mukul pagar besi dengan telapak tangannya, menimbulkan suara gaduh yang mengganggu. Bu Ratmi ikut-ikutan berteriak, memanggil Sasa agar segera keluar membukakan pintu untuk neneknya. Namun, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Rumah itu tampak sunyi, lampu teras belum dinyalakan, dan gorden jendela tertutup rapat. Tetangga di sekitar mulai keluar dari rumah mereka, menonton keributan itu. Sylvie melihat Ibu Yati berdiri di seberang jalan dengan tatapan dingin, berbeda dari biasanya yang ramah. Sylvie yang tidak peka justru membentak Ibu Yati, bertanya apakah dia melihat Cindy keluar rumah. Ibu Yati tidak menjawab, hanya membuang muka dengan ekspresi jijik yang tidak disadari oleh Sylvie.
Kekesalan Sylvie memuncak. Dia menendang pagar itu sekali lagi sambil memaki Cindy sebagai ipar yang tidak tahu diuntung. Tepat saat itulah, lampu teras rumah menyala otomatis. Dari balik pintu utama yang terbuka perlahan, muncullah sosok Cindy. Wanita berhijab itu keluar dengan langkah tenang, mengenakan pakaian rumah yang rapi dan bersih. Di tangannya, dia memegang secangkir teh hangat yang masih mengepul. Cindy berdiri di teras, menatap lurus ke arah gerbang tempat ibu mertua dan adik iparnya sedang mengamuk seperti orang gila. Tidak ada senyum ramah seperti tadi siang. Wajah Cindy datar, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang belum pernah dilihat Sylvie sebelumnya. Sylvie yang melihat Cindy langsung menyemburkan amarahnya. Dia berteriak menyuruh Cindy cepat membuka gerbang, karena kakinya pegal berdiri terus. Dia juga mencaci maki soal gembok baru yang menyusahkan itu. Cindy tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menyesap tehnya perlahan, menikmati aroma melati yang menenangkan, seolah tontonan di depan pagarnya adalah hiburan sore hari. Setelah meletakkan cangkirnya di meja teras, Cindy merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah remote kecil. Sylvie tersenyum sinis, berpikir bahwa Cindy akhirnya menyerah dan akan membukakan pintu otomatis untuk mobil agar mereka bisa masuk. Cindy menekan tombol di remote itu. Mesin pagar otomatis berdengung halus, dan gerbang besi yang berat itu perlahan bergeser terbuka. Sylvie dan Bu Ratmi bersiap melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, sudah menyiapkan 1000 kalimat omelan untuk Cindy. Namun, langkah mereka terhenti mendadak. Bukan Cindy yang menyambut mereka, dan bukan jalan masuk yang kosong yang mereka temui. Dari balik bayang-bayang garasi samping rumah, muncul 2 orang pria bertubuh tegap mengenakan seragam polisi lengkap. Mereka berjalan tegap menuju gerbang yang terbuka. Di belakang polisi itu, Cindy berdiri diam seperti patung. Jantung Sylvie seakan berhenti berdetak. Wajah Bu Ratmi pucat pasi seketika. Mereka berdua mundur selangkah secara naluriah, bingung dan takut melihat aparat penegak hukum keluar dari rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka. Situasi berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Cindy tidak membuka gerbang untuk membiarkan mereka masuk. Dia membuka gerbang untuk menyerahkan mereka pada hukum. Suasana di depan rumah Cindy berubah menjadi sangat tegang. 2 petugas polisi itu berdiri menghadang jalan masuk Sylvie dan Bu Ratmi. Salah satu polisi, yang memiliki pangkat lebih tinggi, memegang sebuah map berkas di tangannya. Sylvie yang panik mencoba mengalihkan perhatian dengan suara yang bergetar. Dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa ada polisi di rumah kakaknya. Matanya liar mencari sosok Ilham, berharap kakaknya itu akan muncul dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Namun, pandangan Sylvie kemudian teralih pada tumpukan barang di pinggir jalan yang tadi sempat dia abaikan. Angin sore yang bertiup kencang menyingkap terpal plastik yang menutupi tumpukan itu. Mata Sylvie terbelalak nyaris keluar. Dia mengenali benda-benda itu. Itu adalah tas-tas koleksinya yang dia beli dengan kartu kredit Cindy. Itu adalah baju-baju gamis mewah milik Bu Ratmi. Itu adalah sepatu-sepatu hak tinggi kesayangannya. Semuanya ditumpuk begitu saja di atas tanah berdebu, seperti sampah yang tidak berharga. Botol-botol parfum mahalnya terlihat menggelinding di selokan kering. Sylvie menjerit histeris. Jeritannya melengking tinggi, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya. Dia tidak terima barang-barang yang dia anggap sebagai simbol status sosialnya diperlakukan sehina itu. Tanpa mempedulikan polisi di depannya, Sylvie mencoba menerobos masuk untuk menyelamatkan tas favoritnya yang terlihat tertindih koper bekas. Dia berlari membabi buta, didorong oleh keserakahan dan kemarahan. Namun, langkahnya terhenti secara menyakitkan. Sasa, putri kecil Cindy, tiba-tiba muncul dari balik punggung ibunya. Gadis kecil itu berdiri tegak, memegang sebuah tongkat penyangga baru yang terbuat dari logam titanium kokoh dan mengkilap, jauh lebih bagus dari tongkat lamanya yang dipatahkan Sylvie. Sasa tidak sengaja menghalangi jalan, dia hanya berdiri di sana menatap bibinya. Sylvie yang berlari kencang tidak memperhatikan langkahnya. Kakinya tersandung ujung bawah tongkat penyangga baru Sasa yang kokoh itu. Tubuh Sylvie oleng, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab keras ke aspal jalanan tepat di depan kaki polisi. Lututnya menghantam batu, membuatnya menjerit kesakitan. Karma instan terjadi di depan mata semua orang. Kaki yang dia gunakan untuk menendang dan menginjak harga diri orang lain, kini berlutut tak berdaya di tanah. Cindy menatap kejadian itu tanpa ekspresi kaget, seolah dia sudah tahu bahwa kesombongan Sylvie akan menjatuhkan dirinya sendiri. Bu Ratmi yang melihat putrinya jatuh langsung meraung-raung, memukul-mukul dadanya, berakting seolah-olah mereka adalah korban penganiayaan yang kejam. Polisi yang berdiri di dekat Sylvie tidak membuang waktu. Dengan gerakan sigap dan terlatih, petugas itu mengeluarkan borgol dari sabuknya. Sebelum Sylvie sempat bangkit berdiri,
tangannya ditarik ke belakang. Bunyi klik logam yang dingin mengunci pergelangan tangan Sylvie, membungkam jeritannya menjadi rintihan ketakutan. Petugas polisi itu kemudian membacakan hak-hak Sylvie dengan suara lantang dan tegas. Dia menyatakan bahwa Sylvie ditangkap atas tuduhan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur berdasarkan bukti visum dan rekaman CCTV, serta dugaan penipuan dan pencurian data perbankan untuk pinjaman ilegal. Sylvie meronta-ronta seperti orang kesurupan. Dia berteriak bahwa itu semua bohong. Dia memfitnah Cindy sebagai orang gila yang merekayasa semuanya. Dia berteriak memanggil nama Ilham sekuat tenaga, berharap kakaknya akan keluar dan menampar polisi-polisi ini. Suara teriakan Sylvie menggema ke seluruh kompleks, membuat semakin banyak warga yang berkerumun. Namun, tidak ada satupun warga yang berniat menolong. Mereka semua sudah tahu kelakuan busuk Sylvie berkat video yang disebarkan Cindy lewat Ibu Yati. Tatapan para tetangga penuh dengan penghakiman dan rasa jijik. Bu Ratmi yang melihat putrinya diborgol mencoba menarik lengan polisi itu, memohon-mohon agar anaknya dilepaskan. Dia menangis, mengatakan bahwa Sasa adalah cucunya sendiri jadi wajar jika dia mendidik dengan keras. Polisi kedua dengan tegas menahan tubuh Bu Ratmi agar tidak mengganggu proses penangkapan. Polisi itu memperingatkan Bu Ratmi bahwa dia juga bisa terseret kasus ini sebagai sekongkol jika terus menghalangi petugas, mengingat namanya juga ada dalam daftar penggunaan dana ilegal tersebut. Mendengar ancaman penjara, nyali Bu Ratmi langsung ciut. Dia melepaskan pegangannya dan mundur dengan gemetar, membiarkan putrinya diseret menuju mobil patroli. Di tengah kekacauan itu, mata Sylvie menangkap sosok Ilham yang berdiri di balik jendela kaca ruang tamu. Ilham hanya berdiri di sana, menatap adiknya yang sedang digelandang polisi. Wajah Ilham basah oleh air mata, namun dia tidak bergerak satu inci pun untuk membuka pintu. Sylvie berteriak semakin keras, memohon bantuan kakaknya, mengingatkan Ilham tentang darah daging dan janji ayah mereka untuk saling menjaga. Namun, Ilham tetap diam. Tatapan Ilham menyiratkan kekecewaan yang teramat dalam dan keputusan bulat yang sudah dia ambil. Bagi Ilham, saat dia melihat video anaknya disiksa, adik yang dia kenal sudah mati. Sylvie akhirnya didorong masuk ke dalam kursi belakang mobil polisi. Pintu dibanting tertutup, memisahkan dia dari kehidupan mewahnya. Dari balik kaca jendela mobil, Sylvie menatap Cindy yang masih berdiri tenang di teras. Cindy tidak tersenyum kemenangan, dia hanya menatap lurus ke mata Sylvie lalu perlahan merangkul bahu Sasa, memutar tubuh anaknya agar tidak melihat pemandangan menyedihkan itu lebih lama. Cindy membisikkan sesuatu ke telinga Sasa, dan mereka berdua berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sylvie yang meraung dalam penyesalan yang terlambat. Mobil polisi menyalakan sirine singkat dan melaju pergi, membawa serta kehancuran yang diciptakan sendiri oleh Sylvie. Bu Ratmi tertinggal sendirian di pinggir jalan, di tengah tumpukan sampah barang mewahnya, di bawah tatapan mencemooh para tetangga yang kini mulai bubar satu persatu, meninggalkannya dalam kesepian yang mencekam. Debu jalanan yang beterbangan perlahan mulai turun kembali ke tanah, setelah mobil patroli polisi menghilang di tikungan jalan. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti depan rumah Cindy. Para tetangga yang tadi berkerumun kini sudah kembali ke dalam pagar rumah masing-masing, meskipun mata mereka masih mengintip dari balik tirai jendela. Di pinggir jalan, di antara tumpukan barang-barang yang berserakan, Bu Ratmi berdiri mematung. Tubuh rentanya gemetar bukan karena dinginnya angin sore, melainkan karena syok yang menghantam jiwanya. Putri kesayangannya baru saja diseret seperti kriminal, dan kini dia sendirian. Rasa malu, marah, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Dia menatap gerbang rumah Cindy yang masih terbuka lebar, berharap ada keajaiban. Bu Ratmi melangkah tertatih mendekati teras rumah. Dia mulai memanggil nama putranya dengan suara parau. Dia yakin Ilham tidak akan tega membiarkan ibu kandungnya terlantar di jalanan seperti pengemis. Bagaimanapun juga, Ilham adalah anak yang sangat penurut selama ini. Bu Ratmi berteriak memohon agar Ilham keluar dan membawanya masuk. Dia mulai meracau tentang betapa kejamnya Cindy, mencoba membangun narasi bahwa dia adalah korban dari menantu yang durhaka. Namun, pintu utama rumah itu tetap tertutup rapat selama beberapa menit, membuat hati Bu Ratmi semakin ciut. Dia mulai menangis, meraung memanggil nama suaminya yang sudah meninggal, mendramatisir keadaan agar Ilham merasa bersalah. Akhirnya, pintu rumah itu terbuka. Ilham muncul dari balik pintu. Dia tidak berlari menyongsong ibunya seperti dulu. Langkahnya pelan dan berat, seolah ada beban ribuan ton yang menekan pundaknya. Wajah Ilham terlihat sangat lelah, matanya bengkak dan merah. Dia berdiri di ambang teras, menatap ibunya yang menangis di dekat pagar. Tidak ada sorot kasih sayang atau kekhawatiran di mata Ilham, yang ada hanyalah tatapan kosong penuh kekecewaan. Di tangan kanannya, Ilham menyeret sebuah koper besar yang terlihat sudah tua.
Itu adalah koper yang dibawa Bu Ratmi saat pertama kali datang menumpang di rumah ini setahun yang lalu. Bu Ratmi melihat Ilham keluar dan langsung tersenyum lega di sela tangisnya. Dia mengira Ilham akan memeluknya dan mengusir Cindy. Dia merentangkan tangannya, siap menyambut pelukan putranya. Namun, Ilham berhenti 3 langkah di depan ibunya. Dia meletakkan koper tua itu di hadapan Bu Ratmi dengan gerakan tegas. Bunyi roda koper yang beradu dengan lantai semen terdengar nyaring. Bu Ratmi terdiam, tangannya yang terentang perlahan turun. Dia menatap koper itu, lalu menatap wajah Ilham dengan bingung. Dia bertanya lirih mau dibawa kemana koper itu. Ilham menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaranya serak namun terdengar sangat tegas. Jauh berbeda dari suara Ilham yang biasanya lembut dan ragu-ragu. Ilham berkata bahwa di dalam koper itu sudah ada pakaian-pakaian pantas milik ibunya yang tersisa, juga sedikit uang tunai yang cukup untuk ongkos bus pulang ke kampung halaman dan biaya hidup selama seminggu. Ilham menyuruh ibunya untuk pulang. Pulang ke rumah masa kecil Ilham di desa, rumah yang sudah lama ditinggalkan Bu Ratmi, karena dia lebih memilih hidup mewah menumpang di rumah menantunya di kota. Bu Ratmi terbelalak tidak percaya. Dia menjerit histeris, menuduh Ilham sebagai anak durhaka yang tega mengusir ibu kandungnya sendiri demi seorang istri. Dia mulai mengungkit-ungkit perjuangannya melahirkan dan membesarkan Ilham sendirian. Kata-kata itu biasanya ampuh meluluhkan hati Ilham, dan membuatnya bertekuk lutut menuruti segala kemauan ibunya. Tapi kali ini, kata-kata itu memantul begitu saja tanpa efek. Ilham justru menatap ibunya dengan tatapan semakin tajam. Dia memotong racauan ibunya dengan kalimat yang menusuk. Ilham bertanya di mana hati nurani ibunya saat melihat cucu kandungnya sendiri disiksa. Ilham bertanya kemana perginya kasih sayang seorang nenek saat dia tertawa melihat Sasa mengesot di lantai mengepel kotoran. Pertanyaan itu membungkam mulut Bu Ratmi. Dia tidak menyangka Ilham sudah melihat bukti video itu. Ilham melanjutkan ucapannya dengan nada bergetar menahan tangis. Dia mengakui bahwa dia memang anak yang bodoh selama ini, tapi dia tidak akan membiarkan kebodohannya menghancurkan masa depan putrinya. Ilham menegaskan bahwa rumah mewah yang mereka tempati ini adalah milik Cindy sepenuhnya. Rumah ini adalah warisan dari orang tua Cindy, bukan hasil keringat Ilham. Ilham berkata dengan jujur bahwa dia pun hanya menumpang di sini. Jika dia berani membela ibunya yang jelas-jelas salah, Cindy berhak mengusir Ilham juga. Dan Ilham, dengan kesadaran penuh, memilih untuk tetap tinggal bersama istri dan anaknya yang telah dia telantarkan secara emosional demi ego ibunya. Ilham mundur selangkah, menjauh dari ibunya. Dia berkata bahwa dia sudah gagal menjadi ayah yang baik karena terlalu takut pada ibunya, dan sekarang saatnya dia menebus kesalahan itu. Dia tidak akan membiarkan parasit, bahkan jika itu ibu dan adiknya sendiri, merusak kebahagiaan rumah tangganya lagi. Ilham memberikan peringatan terakhir agar Bu Ratmi segera pergi sebelum Cindy berubah pikiran dan melaporkan Bu Ratmi ke polisi menyusul Sylvie. Mendengar ancaman polisi, wajah Bu Ratmi memucat. Dia tahu Cindy tidak main-main. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Ilham berbalik badan. Dia berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Punggungnya terlihat rapuh namun lega. Dia menutup pintu utama dan terdengar suara kunci diputar dari dalam, ganda dan rapat. Klik. Suara itu adalah tanda berakhirnya hubungan toksik yang selama ini membelenggu Ilham. Di luar, Bu Ratmi berdiri sendirian. Angin sore bertiup semakin kencang. Dia menatap pintu tertutup itu dengan pandangan nanar. Harga dirinya hancur lebur. Tidak ada lagi tempat berlindung. Dengan tangan gemetar, dia meraih gagang koper tua itu. Sambil terisak pelan, Bu Ratmi menyeret langkahnya keluar dari halaman rumah mewah itu, berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum, meninggalkan sisa-sisa kemewahan semu yang sempat dia cicipi. Cahaya lampu neon di ruang interogasi kantor polisi terasa sangat menyilaukan dan dingin. Dinding ruangan itu dicat polos tanpa hiasan, menciptakan suasana yang menekan mental siapapun yang berada di dalamnya. Sylvie duduk di kursi besi yang keras, kedua tangannya masih terborgol di atas meja. Wajahnya yang tadi siang masih berseri-seri sehabis perawatan mahal, kini tampak kusam dan berantakan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat dingin. Namun, meskipun dalam kondisi terpojok, kesombongan di wajah Sylvie belum sepenuhnya hilang. Dia masih menatap penyidik di depannya dengan dagu terangkat, bersikeras bahwa ini semua hanya salah paham keluarga yang dibesar-besarkan. Sylvie terus-menerus menuntut haknya untuk menelepon seseorang. Dia menyebut nama kekasihnya, seorang pengusaha muda yang kaya raya, dengan penuh kebanggaan. Sylvie yakin sekali bahwa begitu kekasihnya tahu dia ada di sini, pria itu akan datang membawa pengacara handal dan membebaskannya dalam sekejap. Di mata Sylvie, Cindy hanyalah wanita biasa yang tidak punya koneksi, sedangkan kekasihnya adalah orang penting.
Sylvie bahkan sempat mengancam polisi bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan jika berani menahannya lebih lama. Polisi yang memeriksanya hanya menanggapi ancaman itu dengan senyum tipis yang meremehkan. Penyidik itu kemudian meletakkan sebuah tablet di atas meja, tepat di depan wajah Sylvie. Layar tablet itu menyala, menampilkan sebuah video yang sedang diputar. Mata Sylvie membelalak. Itu adalah video dirinya saat mematahkan tongkat sasa dan melempar kain pel. Tapi yang membuat darah Sylvie berdesir hebat bukanlah isi videonya, melainkan di mana video itu berada. Video itu sedang tayang di sebuah akun media sosial komunitas warga kota yang memiliki ratusan ribu pengikut. Di bawah video itu, angka penonton terus bertambah dengan kecepatan gila-gilaan, sudah mencapai jutaan tayangan hanya dalam beberapa jam. Penyidik itu menggeser layar ke bawah, memperlihatkan kolom komentar. Ribuan komentar pedas dan penuh kebencian membanjiri unggahan tersebut. Netizen mengutuk perbuatan Sylvie dengan kata-kata yang sangat kasar. Ada yang membongkar identitas Sylvie, ada yang mendoakan dia membusuk di penjara, bahkan ada tetangga kompleks yang ikut berkomentar membenarkan bahwa Sylvie dan ibunya memang benalu yang jahat. Reputasi Sylvie yang selama ini dia bangun dengan susah payah di media sosial sebagai wanita sosialita yang anggun, hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Dia bukan lagi Sylvie si cantik, tapi Sylvie si penyiksa anak. Di tengah kekalutan Sylvie melihat kehancuran nama baiknya, pintu ruang interogasi terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tegap. Wajah Sylvie langsung cerah seketika. Itu adalah kekasihnya. Pria itu datang mengenakan setelan jas rapi, terlihat gagah dan berwibawa. Sylvie langsung menangis manja, mengadu bahwa dia dijebak dan diperlakukan kasar oleh polisi. Dia memohon agar kekasihnya segera membawanya pulang. Sylvie sudah membayangkan pelukan hangat dan kata-kata penenang. Namun, pria itu tidak mendekat. Dia berdiri 2 meter dari meja interogasi, menatap Sylvie dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia tidak berbicara pada polisi, melainkan langsung pada Sylvie. Suaranya dingin sedingin es. Pria itu berkata bahwa dia datang bukan untuk membebaskan Sylvie. Dia datang karena dia juga melihat video itu. Dia mengaku sangat malu memiliki hubungan dengan wanita yang tega menyiksa anak kecil yang cacat. Bagi pria itu, reputasi bisnis dan nama baik keluarganya adalah segalanya, dan berhubungan dengan kriminal viral seperti Sylvie adalah aib besar. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan melemparkannya ke atas meja. Kotak itu terbuka, isinya kosong. Pria itu menagih cincin pertunangan yang pernah dia berikan pada Sylvie bulan lalu. Cincin berlian yang harganya puluhan juta. Dia juga meminta kembali semua tas dan jam tangan yang pernah dia hadiahkan. Pria itu tahu dari berita yang beredar bahwa Sylvie terlilit utang pinjaman online, dan dia curiga barang-barang pemberiannya sudah dijual atau digadaikan. Wajah Sylvie pucat pasi, lebih putih dari kertas. Mulutnya tergagap, tidak bisa menjawab. Dia memang sudah menggadaikan cincin pertunangan itu seminggu yang lalu untuk biaya pesta ulang tahun temannya demi gengsi. Melihat reaksi Sylvie yang diam 1000 bahasa, pria itu mendengus kasar. Dia sudah menduga hal itu. Tanpa basa-basi lagi, pria itu menyatakan bahwa hubungan mereka berakhir saat ini juga. Dia juga mengatakan akan melaporkan Sylvie atas tuduhan penggelapan barang jika cincin itu tidak dikembalikan dalam waktu 24 jam. Pria itu berbalik badan dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, mengabaikan teriakan histeris Sylvie yang memanggil-manggil namanya. Pintu tertutup dengan bantingan keras. Harapan terakhir Sylvie lenyap sudah. Dia sendirian di ruang interogasi yang dingin itu. Tidak ada kakak yang membela, tidak ada ibu yang menemani, dan tidak ada kekasih kaya raya yang menyelamatkan. Hanya ada penyidik polisi yang menatapnya datar, siap melanjutkan proses hukum yang akan mengantarnya ke balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Sylvie menundukkan kepalanya ke meja, menangis meraung-raung, kali ini bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan ketakutan yang nyata karena menyadari hidupnya benar-benar sudah tamat. Waktu berputar begitu lambat bagi mereka yang sedang menunggu kepastian nasib, namun berjalan begitu cepat bagi mereka yang sedang membangun kembali puing-puing kehidupan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian memilukan yang menimpa Sasa. Proses hukum yang dijalani Sylvie berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Bukti-bukti yang diserahkan Cindy terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman CCTV yang jernih, hasil visum dokter yang tidak terbantahkan, serta jejak digital transaksi keuangan ilegal menjadi jerat yang mematikan. Di ruang pengadilan yang dingin, hakim mengetuk palu vonisnya dengan tegas. Bunyi ketukan itu menggema, menandakan akhir dari kebebasan Sylvie. Wanita muda yang dulu angkuh dan selalu merasa dunia berputar di sekelilingnya itu kini harus menerima kenyataan pahit. Dia dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun atas pasal berlapis, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga penipuan keuangan.
Tidak ada pengacara hebat yang mendampinginya, tidak ada kekasih kaya yang menebusnya, dan tidak ada keluarga yang menangisi kepergiannya ke balik jeruji besi. Sylvie digiring keluar ruang sidang dengan tangan terborgol, wajahnya tertunduk dalam, menyembunyikan rasa malu yang tak tertahankan. Sementara Sylvie memulai hari-harinya di sel tahanan yang sempit, nasib Bu Ratmi tidak kalah menyedihkan. Setelah diusir oleh Ilham dengan hanya berbekal koper tua dan uang saku seadanya, Bu Ratmi mencoba pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dia berpikir bahwa kerabat di desa akan menyambutnya dengan tangan terbuka, mengingat dulu dia sering membanggakan kesuksesan anaknya di kota. Namun, Bu Ratmi lupa bahwa dunia kini tanpa batas. Video kekejaman mereka terhadap Sasa telah menyebar luas, hingga ke pelosok desa melalui grup-grup pesan singkat warga. Berita tentang nenek kejam sudah sampai ke telinga para tetangga dan saudaranya jauh sebelum bus yang ditumpangi Bu Ratmi tiba di terminal desa. Sesampainya di halaman rumah adik perempuannya, Bu Ratmi bukannya disambut dengan teh hangat, melainkan dengan pintu yang tertutup rapat. Adiknya keluar sebentar hanya untuk mengatakan bahwa dia tidak mau menampung orang yang tega menyiksa cucu sendiri. Adiknya merasa malu karena menjadi bahan gunjingan satu kampung gara-gara ulah Bu Ratmi. Saudara-saudara yang lain pun bersikap sama. Mereka menutup pintu rumah mereka, menolak memberikan tumpangan barang semalam pun. Bu Ratmi yang kelelahan dan kelaparan akhirnya terpaksa tidur di pos ronda malam itu, ditemani gigitan nyamuk dan angin malam yang menusuk tulang. Uang saku dari Ilham perlahan menipis, karena dia harus membeli makan dan membayar penginapan murah yang kotor. Karena tidak tahan dengan cemoohan orang-orang di kampung yang terus memandanginya dengan tatapan jijik, Bu Ratmi memutuskan untuk kembali ke kota tempat Cindy dan Ilham tinggal. Dia berpikir, mungkin setelah beberapa bulan, hati Ilham sudah melunak. Mungkin Cindy sudah memaafkannya. Dia menghabiskan sisa uang terakhirnya untuk tiket bus kembali ke kota. Sesampainya di kota besar itu, Bu Ratmi tidak punya tempat tujuan. Dia tidak berani langsung ke rumah Cindy karena takut ditangkap polisi seperti Sylvie. Akhirnya, dia menyewa sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran kota, di daerah yang sanitasinya buruk dan berbau tidak sedap. Untuk makan sehari-hari, dia mengandalkan belas kasihan tetangga kontrakan atau memungut sisa sayuran di pasar tradisional saat subuh. Suatu sore yang cerah, Bu Ratmi yang sudah tidak tahan dengan kemiskinannya memberanikan diri. Dia tahu jadwal sekolah Sasa karena dulu dia sering mengeluh jika harus menjemput cucunya itu. Dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya akibat stres dan kurang gizi, Bu Ratmi berjalan kaki menuju sekolah dasar tempat Sasa belajar. Dia menunggu di dekat gerbang sekolah, bersembunyi di balik pohon besar agar tidak diusir satpam. Jantungnya berdebar kencang saat bel pulang sekolah berbunyi. Anak-anak mulai berhamburan keluar. Mata tua Bu Ratmi mencari-cari sosok cucunya. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam yang mengkilap berhenti tepat di depan gerbang. Itu mobil Cindy. Bu Ratmi melihat pintu mobil terbuka, dan Cindy turun dengan anggun. Penampilan Cindy terlihat sangat segar dan berwibawa, jauh berbeda dengan Bu Ratmi yang kini tampak seperti pengemis. Lalu, dari gerbang sekolah, Sasa keluar. Bu Ratmi tertegun. Sasa tidak lagi memakai tongkat penyangga. Gadis kecil itu berjalan dengan normal, bahkan sedikit berlari kecil menuju ibunya. Kakinya sudah sembuh total berkat perawatan dokter terbaik dan terapi rutin yang dibiayai Cindy. Sasa tertawa ceria saat Cindy menyambutnya dengan pelukan hangat. Melihat pemandangan itu, air mata Bu Ratmi menetes. Rasa rindu bercampur rasa iri dan penyesalan menyeruak di dadanya. Dia melangkah keluar dari persembunyiannya, berjalan tertatih mendekati mobil mewah itu. Saat Cindy hendak membukakan pintu untuk Sasa, dia menyadari kehadiran sosok wanita tua yang lusuh mendekat. Cindy menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Cindy tidak kaget, ekspresinya datar dan dingin. Dia mengenali mertuanya, tapi dia tidak melihatnya sebagai keluarga lagi. Bu Ratmi mencoba tersenyum, senyum yang terlihat menyedihkan dengan gigi yang kuning dan bibir pecah-pecah. Dia memanggil nama Sasa dengan suara parau. Sasa menoleh. Senyum di wajah gadis kecil itu perlahan memudar saat melihat neneknya. Namun, tidak ada ketakutan di mata Sasa seperti dulu. Yang ada hanyalah tatapan asing, seolah dia sedang melihat orang yang tidak dia kenal. Bu Ratmi mendekat, tangannya terulur hendak menyentuh bahu Sasa, berharap sentuhan itu akan membangkitkan iba. Namun, sebelum tangan kotor itu menyentuh seragam bersih Sasa, Cindy sudah pasang badan. Cindy berdiri tegak di antara Sasa dan Bu Ratmi, menjadi tembok pelindung yang kokoh. Cindy tidak berkata kasar, dia hanya menatap tajam ke arah tangan mertuanya. Isyarat tanpa suara yang memerintahkan, "Jangan sentuh anakku." Bu Ratmi menarik tangannya kembali. Dia mulai menangis, meratap dengan suara yang dibuat memelas. Dia berkata bahwa dia rindu cucunya, dia belum makan seharian,
dan dia memohon agar Cindy memberinya sedikit uang, atau setidaknya mengizinkannya menumpang makan di rumah barang sekali saja. Bu Ratmi berjanji akan menjadi pembantu, akan mencuci piring, asalkan dia bisa tidur di kasur yang empuk dan makan nasi hangat. Dia mencoba mengingatkan Sasa tentang masa lalu, memanipulasi perasaan anak kecil itu. Namun, Bu Ratmi lupa bahwa anak kecil adalah pengamat yang jujur. Sasa ingat betul rasa sakit saat kakinya ditendang, rasa malu saat dilempar kain pel, dan suara tawa neneknya saat dia menderita. Sasa melongok dari balik pinggang ibunya. Dia menatap neneknya lekat-lekat. Sasa kemudian merogoh saku tas sekolahnya. Bu Ratmi berharap Sasa akan mengeluarkan uang saku. Tapi ternyata, Sasa mengeluarkan sebuah sapu tangan kecil yang bersih. Sasa tidak memberikannya pada Bu Ratmi. Dia hanya memegangnya erat. Dengan suara yang tenang dan dewasa melampaui usianya, Sasa berkata pada neneknya. Kalimat itu singkat tapi menohok jantung Bu Ratmi. Sasa berkata, dulu nenek bilang Sasa harus bersihkan lantai kalau mau berguna. Sekarang Sasa sudah sembuh. Nenek bersihkan hati nenek dulu ya, baru boleh minta makan sama ibu. Uang ibu cuma buat orang baik. Cindy tertegun sejenak mendengar ucapan putrinya, lalu tersenyum tipis penuh kebanggaan. Dia tidak perlu mengajari Sasa membenci, Sasa belajar tentang harga diri dari pengalaman hidupnya sendiri. Tanpa mempedulikan tangisan Bu Ratmi yang semakin keras, Cindy membukakan pintu mobil untuk Sasa. Sasa masuk dan duduk tenang. Cindy memutari mobil, masuk ke kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan naik, menutup akses Bu Ratmi sepenuhnya. Bu Ratmi mengetuk-ngetuk kaca, tapi mobil itu perlahan bergerak maju, meninggalkan trotoar sekolah. Bu Ratmi tertinggal di sana, diselimuti asap knalpot tipis, menjadi tontonan satpam dan orang tua murid lain yang memandangnya dengan heran. Dia sadar, pintu maaf sudah tertutup rapat, serapat kaca mobil yang baru saja meninggalkannya. Karma bukan hanya menghukumnya dengan kemiskinan, tapi juga dengan penolakan mutlak dari darah dagingnya sendiri. 1 tahun kemudian, aroma masakan lezat menguar memenuhi ruang makan yang kini terasa jauh lebih hangat dan lapang. Tidak ada lagi tumpukan barang-barang tidak berguna yang dulu sering dibeli Sylvie dan ditaruh sembarangan. Rumah itu kini tertata rapi, bersih, dan memancarkan aura kedamaian yang sesungguhnya. Di meja makan, Cindy sedang menata piring-piring berisi hidangan makan malam spesial. Dia mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun tetap rapi, wajahnya berseri-seri tanpa beban. Di sudut ruangan, Sasa sedang duduk di karpet, bermain menyusun balok bangunan dengan kaki yang berselonjor santai. Kaki yang setahun lalu patah dan bengkak itu kini sudah kuat. Bahkan Sasa baru saja memenangkan juara 2 lomba lari jarak pendek di sekolahnya minggu lalu. Dari arah dapur, Ilham datang membawa mangkuk besar berisi sup ayam yang masih mengepul. Penampilan Ilham pun berubah drastis setahun terakhir. Dia terlihat lebih kurus namun lebih segar dan bugar. Tidak ada lagi wajah tegang atau bingung yang dulu selalu menghiasi hari-harinya saat terjepit di antara konflik istri dan ibunya. Sekarang, Ilham jauh lebih pendiam, namun jauh lebih rajin. Sejak kejadian pengusiran itu, Ilham menepati janjinya. Dia menyerahkan seluruh pengelolaan gajinya kepada Cindy. Dia tidak memegang aset apapun atas namanya sendiri, semua sudah dialihkan atas nama Sasa sebagai bentuk jaminan masa depan. Di rumah, Ilham tidak lagi duduk santai sepulang kerja layaknya raja. Dia dengan sadar diri mengambil peran membantu pekerjaan rumah tangga, melayani anak dan istrinya sebagai bentuk penebusan dosa masa lalu, karena telah lalai menjadi pelindung keluarga. Makan malam berlangsung dengan tenang, diselingi obrolan ringan tentang sekolah Sasa dan rencana liburan akhir tahun mereka. Sasa bercerita dengan antusias tentang teman-temannya. Ilham mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyuapkan potongan ayam ke piring Sasa. Cindy mengamati interaksi suami dan anaknya dengan perasaan lega. Dia tidak membenci Ilham, tapi dia juga tidak akan pernah lupa. Kepercayaan yang rusak butuh waktu seumur hidup untuk diperbaiki, dan Ilham sedang berusaha keras menyusun kepingan kepercayaan itu hari demi hari. Setidaknya, parasit yang dulu meracuni pikiran Ilham sudah tidak ada lagi, membuat Ilham kembali menjadi manusia yang memiliki akal sehat. Sementara kehangatan menyelimuti rumah Cindy, suasana yang sangat bertolak belakang terjadi di sebuah tempat yang dikelilingi tembok beton tinggi dan kawat berduri. Di dalam salah satu blok penjara wanita, Sylvie sedang berjongkok di lantai kamar mandi umum yang licin dan berbau pesing. Dia mengenakan seragam narapidana yang kusam dan terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kurus kering. Tugasnya hari itu adalah menyikat lantai toilet. Ini adalah pekerjaan rutinnya sebagai tahanan baru yang berada di kasta terendah dalam hierarki penjara. Tidak ada lagi perawatan spa, tidak ada lagi krim wajah mahal. Kulit Sylvie kasar, tangannya kapalan, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya.
Saat Sylvie berusaha berdiri sambil membawa ember air, kakinya terpeleset di lantai yang berlumut. Tubuhnya jatuh terbanting keras. Tulang kering kaki kanannya menghantam pinggiran bak mandi yang terbuat dari beton tajam. Bunyi retakan tulang terdengar mengerikan, diikuti jeritan kesakitan Sylvie yang menggema di lorong kamar mandi. Karma bekerja dengan cara yang puitis dan presisi. Dulu dia mematahkan tongkat penyangga Sasa dan menyebabkan kaki anak itu bengkak. Kini giliran kakinya sendiri yang patah di tempat yang paling hina. Tidak ada dokter spesialis tulang yang akan merawatnya dengan lembut seperti Sasa dulu. Di penjara, dia hanya akan mendapatkan perawatan klinik seadanya. Dokter penjara nantinya akan menyatakan bahwa tulangnya tidak bisa disambung sempurna karena fasilitas terbatas, membuat Sylvie harus berjalan pincang seumur hidupnya. Dia akan membutuhkan tongkat penyangga, benda yang dulu sangat dia benci dan dia hancurkan. Di tempat lain, di bawah jembatan layang kota yang remang-remang, seorang wanita tua dengan rambut memutih yang kusut sedang mengais tumpukan sampah plastik. Itu adalah Bu Ratmi. Setahun hidup di jalanan telah menggerus habis sisa-sisa kewarasannya. Dia membawa karung goni kotor di punggungnya, berisi botol-botol bekas yang akan dia jual demi sesuap nasi. Pakaiannya compang-camping, baunya menyengat karena jarang mandi. Saat Bu Ratmi sedang memungut sebuah botol air mineral di pinggir jalan raya, sebuah mobil sedan mewah melintas dengan kecepatan sedang. Mobil itu mirip sekali dengan mobil Cindy. Mata rabun Bu Ratmi berbinar. Dia mengira itu adalah Cindy yang datang menjemputnya. Halusinasinya sering muncul saat dia terlalu lapar. Bu Ratmi berlari kecil ke pinggir aspal, melambaikan tangannya yang hitam legam, berteriak memanggil nama Ilham dan Sasa. Dia tersenyum lebar, berharap mobil itu berhenti. Namun, mobil itu tidak melambat sedikitpun. Roda mobil itu justru melindas genangan air hujan sisa semalam yang bercampur lumpur hitam di tepi jalan. Cipratan air kotor itu menyembur deras, menghantam wajah dan tubuh Bu Ratmi dengan telak. Bu Ratmi terbatuk-batuk, membersihkan lumpur dari matanya yang perih. Dia berdiri mematung di pinggir jalan, basah kuyup, kotor, dan terhina. Mobil itu terus melaju menjauh, menghilang di antara gemerlap lampu kota yang tidak pernah ramah padanya. Bu Ratmi akhirnya sadar, itu bukan mobil Cindy. Dan kalaupun itu mobil Cindy, hasilnya akan sama saja. Dia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan sekarang dia harus hidup tertimbun sampah kerikil itu sampai akhir hayatnya. Dia kembali menunduk, memungut botol bekas yang tadi terjatuh, sambil meracau sendirian menyalahkan nasib, tidak pernah sekalipun menyalahkan dirinya sendiri. Kembali ke rumah yang hangat, Cindy berdiri di depan cermin besar di kamarnya setelah menidurkan Sasa. Dia merapikan jilbabnya, menatap bayangan dirinya sendiri. Ada garis ketegasan di wajahnya yang dulu tidak ada. Dia bukan lagi Cindy yang naif, yang mengira kebaikan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Dia telah belajar bahwa terkadang, untuk menjadi ibu yang baik, dia harus menjadi monster bagi mereka yang mengancam anaknya. Cindy berjalan menuju jendela, menatap langit malam yang bersih bertabur bintang. Dia menutup tirai jendela itu perlahan, menutup rapat masa lalu yang kelam. Dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, sebuah janji yang akan dia pegang selamanya. Jangan pernah bangunkan singa yang sedang menjaga anaknya, karena dia tidak akan sekadar mengaum, dia akan mencabik siapapun yang berani mendekat. Cindy mematikan lampu kamar, meninggalkan kegelapan di luar sana untuk mereka yang pantas mendapatkannya, sementara dia dan keluarganya beristirahat dalam cahaya kebahagiaan yang mereka perjuangkan sendiri. Layar kehidupan menutup cerita ini dengan keadilan yang sempurna.